pegang dan dia yakin ini uang emas. Bahasa kita itu uang dinar. Kata Yahudi yang buta itu, terima kasih telah memberiku uang hari ini. Rasulullah menimpali, apakah Anda sudah makan? Belum, karena semenjak pagi aku tidak mendapatkan sesuatu. Ini baru aku mendapatkannya. Anda lapar? Iya. Maukah Anda saya suapi? Mau, terima kasih. Duduklah. Maka Rasulullah dudukkan Yahudi tadi. Dia suapin. Baik-baik yang buta ini. Apa kemudian kata yang buta ini? Siapapun kamu, saya kasih kamu nasihat. Jangan percaya dengan Muhammad yang datang dari Makkah, yang ngaku-ngaku jadi nabi atau rasul itu. Dia itu pembohong. Sementara yang nyuapin dia itu Rasulullah sendiri. Apa reaksi Rasulullah? Nggak ada. Datar aja. Bagaimana rasa makanannya? Enak? Enak. Sudah kenyang? Sudah, terima kasih. Andaikan engkau yang jadi Muhammad, engkau yang mengaku dari Nabi akhir zaman, aku percaya. Karena nggak ada orang semulia engkau. Selama aku hidup di kota ini, belum pernah ada orang yang selebut dirimu. Tapi sayang, yang mengaku Muhammad itu adalah yang tak pantas untuk jadi Nabi. Rasulullah menimpalin. Apakah Anda berkenan kalau besok pagi aku memberimu makan lagi? Sangat senang. Baik. Besok pagi Rasulullah datang lagi. Yahudi yang buta ini dia suapin. Apa kata Yahudi yang buta tadi? Tetap bilang, jangan percaya sama Muhammad ya. Dia pembohong. Dia orang yang gak jelas. Tapi Rasul tak peduli dengan ngomong dia itu. Dia tetap baik. Inilah akhlak. Karena dia melakukan itu bukan supaya orang baik kepada dia, bukan supaya orang membalas kebaikan dia, tapi itu lakunya demi Tuhannya untuk menyayangi sesama. Rasul telah mengatakan Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Saling mengasihilah kamu, saling mengasihanilah kamu. Yarhamuhur Rahman. Maka Allah akan kasih kepada kamu. Irhamu man fil ard. Sayangi kamu apapun yang ada di bumi. Wa yarhamukum man fis sama. Maka akan sayang kepada kamu apa yang ada di langit. Jadi perkataan Rasul sejalan dengan perbuatannya. Dan itu berlangsung sampai sekian lama. Singkat kisah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datanglah ke rumah anaknya Aisyah. Wahai anakku, aku sangat rindu Rasulullah. Abu Bakar menangis. Aisyah juga menangis. Ayah, aku lebih rindu dari ayah. Ayah dan anak ini menangis karena telah ditinggalkan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai anakku, ada sesuatu yang aku akan tanyakan kepadamu. Apa perbuatan Rasulullah yang aku belum lakukan? Maka Aisyah menjawab, ayah, sepenglihatanku, semua yang dilakukan oleh Rasulullah sudah ayah lakukan. Kecuali satu. Apa itu nak? Beliau setiap pagi ke pasar, nyuapin orang Yahudi yang buta, memberikan dia makan pagi. Kalau begitu, besok pagi aku akan ke sana. Aku akan cari Yahudi yang buta itu. Aku akan gantikan Rasulullah untuk memberi makan orang Yahudi tersebut. Baik ayah.
Maka berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke pasar mencari Yahudi yang buta yang meminta-minta sumbangan. Ketemu. Apakah Anda sudah makan pagi? Belum. Kemana saja engkau? Ya kan buta. Sudah berapa lama ini engkau tidak memberi makan kepadaku? Aku merindukanmu. Duduklah. Aku akan suapi engkau. Abu Bakar belum bilang siapa dia. Disuapin. Dalam suapin, ngomonglah Yahudi tadi. Ingat ya pesanku. Jangan pernah engkau percaya dengan Muhammad si pendusta itu. Oh, Abu Bakar radhiyallahu anhu dibilang Rasulullah seperti itu langsung berubah. Bak suapannya dihonyoan lah bahasa kitanya kan. Kagetlah si Yahudi tadi. Kenapa engkau memperlakukanku dengan kasar? Bukankah selama ini engkau lembut kepadaku? Kata Abu Bakar As-Siddiq, maafkan aku. Aku terbawa emosi. Kenapa? Karena engkau menghina Muhammad. Apakah engkau tahu? Selama ini yang menyuapimu adalah Muhammad. Yang engkau hina itu. Apa? Dia Muhammad? Iya. Aku sahabatnya. Lalu di mana dia sekarang? Dia telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia sudah mengalami sakit beberapa waktu. Aku datang kemari untuk menggantikan dia. Yahudi tadi menangis sejadi-jadinya. Bodohnya aku. Memang benarlah aku buta, mataku buta, hatiku buta. Orang yang agung itu yang mendatangiku, tapi aku tidak menyadarinya. Hei Abu Bakar, saksikan olehmu, aku mengakui Muhammad itu Nabi dan Rasul. Bimbing aku. Maka di situ pun bersahadatlah si Yahudi tadi. Lalu apa kemudian kata si Yahudi ini? Wahai Abu Bakar, selama ini kemana-mana aku menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Aku memfitnah dia. Kemana pergi aku menghancurkan nama dia. Maka sekarang aku akan menyebarkan tentang dia dan Islam ke seluruh penjuru negeri semampu yang aku bisa. Aku akan membalaskan kebodohanku itu. Nah inilah gambaran akhlak Rasulullah. Sampai Yahudi yang buta pun seperti itu keadaannya Rasul memperlakukan. Maka banyak orang menganut Islam bukan karena perang, bukan karena dijanjikan iming-iming, tapi melihat pribadi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai ke bawah. Maka kita sebagai muslim hendaknya yang dijadikan contoh dalam hidup itu adalah pribadi Rasul. Bagaimana dia bersikap dengan kesulitan? Bagaimana bersikap sebagai seorang pemimpin? Bagaimana dia bersikap sebagai suami? Bagaimana dia bersikap sebagai rakyat? Segala figur itu ada dalam diri beliau. Maka beliau disebut Allah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jadi bukan penampilannya yang diutamakan, tapi akhlaknya. Ini kadang-kadang penampilan bergaya kayak menyentuh Rasul, tetapi akhlaknya bertentangan dengan akhlaknya Rasul. Nah, ini munafik kelas kakap nih. Banyak orang berpenampilan kayak Nabi dan Rasul, tapi akhlaknya tidak lebih dari seorang preman yang hanya menganiaya dan zalim terhadap orang lain. Kiranya di bulan Maulid Nabi semua kita menjadi pribadi yang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.